Untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 17 Oktober untuk IHSG ditutup hijau naik 0,63% ke level 6.939. Secara teknikal masih ini berada di range konsolidasinya antara support 6870-an dan resisten 6970-an. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 17 Oktober, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan untuk hari ini aslinya net sell ya. Hari ini aslinya distribusi cukup banyak di saham BBCA, net sell 218,1 M, kemudian di Bank BRI net sell 121 M lebih, di Bank Mandiri, Goto, Astra juga hari ini aslinya keluar, kemudian yang paling banyak dibeli asing ada AMMN, kemudian Telkom, GGRM, cuman asingnya masuk itu nggak sebanyak asing melakukan distribusi. Jadi hari ini naiknya IHSG disertai asing yang keluar. Kalau kita cek untuk indeks globalnya, untuk indeks Asia hijau semua ya. Hari ini Nikkei naik, Hang Seng, Shanghai, Singapore Index dan IHSG semuanya ditutup hijau. Ya, untuk besok sih perlu hati-hati ya, apalagi kalau langsung dibuka merah untuk IHSG. Kemungkinan sih masih akan ini konsolidasi di range area ini. Kalau naik resistennya ada di 6.970. Ya, semoga aja besok bisa ngejar resisten dulu sebelum koreksi turun. Ya, mungkin seperti itu kita lihat aja besok. Hari ini naik, cuman asingnya lebih banyak keluar dan keluarnya di saham-saham big cap ya. Oke, itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama, yang akan kita cek adalah saham Gotoh yang hari ini turun 1 poin ya. Untuk saham Gotoh turun 1 poin. Sempat naik tadi mencoba breakout cuman gagal. Mencoba breakout 69. Cuman belum berhasil, ditarik turun lagi, ditutup minus 1,52% ke level 65. Tadi juga sempat turun juga ya, mendekati area support. Untuk low-nya hari ini di 61 dan supportnya kalau secara Fibonacci di 60. Ya, semoga aja nggak jebol di bawah 60. Kalau kita cek untuk transaksinya, hari ini di saham Gotoh asingnya masih keluar, net sell 50 M lebih. Kalau kita cek lebih detail lagi, Gotoh hari ini tanggal 17 Oktober, ini kita bisa lihat bareng-bareng secara keseluruhan masih ada yang distribusi, AK ya, AK terus jualan. AK versi asing net sell 49 M, kemudian yang masuk YU masuk cuman nggak sebanyak AK distribusi, jadi untuk hari ini asingnya net sell, untuk lokalnya net buy, yang masuk paling banyak lokalnya ada PD net buy 23 M lebih ya, jadi hari ini masih didistribusi AK versi asing ya, selama AK-nya masih jualan terus sih kemungkinan agak berat untuk saham Gotoh itu mulai rebound ya, mungkin buat patokan ini aja resistennya 69. Kalau belum bisa breakout di atas itu ya kemungkinan akan sideways dulu ya di area bottomnya ini di area 60 sampai 69. Mungkin seperti itu ya, kalau mau entry ya bagusnya dekat-dekat ini 6061 ya, kemudian pasang antisipasi sedikit di bawah 60, amannya sih seperti itu. Atau kalau nggak mau antisipasi ya kalau turun mentok di 50 ya, tidur, tapi dengan market cap segede ini kalau tidur di 50 sebenarnya agak sayang juga ya duit yang masuk. Jadi mudah-mudahan nggak tidur lah ya, mudah-mudahan aja, cuman ya kita lihat aja ke depannya gimana. Yang pasti hari ini masih didistribusi oleh AK, mungkin untuk besok masih akan ini konsolidasi di range area 60 sampai 69, bisa breakout di atas 69 disertai volume yang gede. Disertai volume yang gede itu cukup bagus sih, mudah-mudahan kejadian ya, cuman nggak tahu kapan, kita lihat aja ke depannya gimana ya, apalagi menjelang private placement di 90 kan PP-nya ya, mudah-mudahan aja bisa rebound paling nggak ke level 83 ya setelah breakout di atas 69. Mungkin seperti itu untuk saham Gotoh. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA. BBCA hari ini turun cukup dalam 1,65% ya, langsung dibuka merah tadi di awal market itu open gap bawah. Opennya di 9.050, naik dikit kemudian langsung turun ya. Kalau kita pakai Bollinger untuk saham Bank BCA, untuk trennya ini cenderung apa ya, ini
konsolidasi ya antara support resistennya juga lumayan jauh. Untuk supportnya di level harga saat ini ada di 8.850 ya. 8.850 itu lower bandnya untuk BBCA kalau pakai Bollinger, dan upper bandnya resistennya itu ada di 9.225 ya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya hari ini, aslinya keluar cukup banyak di saham BBCA. Net sell 200 eman lebih kalau kita cek dari kemarin Senin tanggal 16, net sell 119. Kemarin masuk sih ya, Senin kemarin masuk, cuman nggak banyak-banyak banget. Hari ini jualan 200-an M. Kalau kita cek lebih detail lagi yang distribusi di saham BBCA, hari ini tanggal 17 Oktober, secara keseluruhan ini didistribusi oleh YU versi asing ya. Jadi hari ini YU versi asing net sell 177,8. Selain YU aslinya yang keluar ada CC, AK, BK, kemudian yang masuk RX, ZP, KZ. Secara keseluruhan didistribusi cukup banyak oleh asing. Untuk lokalnya sendiri nampung ya, lokalnya netbet. Cuman karena aslinya distribusi sih, untuk besok ya hari Selasa, kalau langsung dibuka merah jangan buru-buru entry. Kalau secara histori mungkin buat patokan ini aja ya. Kalau sampai jebol di bawah 8.925, jebol di bawah itu ya tunggu aja di level supportnya 8.850. Mungkin seperti itu ya untuk saham BBCA. Untuk besok sih kemungkinan kayaknya ada kemungkinan di awal market merah dulu yang uji supportnya ini. Support terdekatnya 8925, jebol di bawah itu baru uji supportnya 8850. Mungkin kalau mau entry bagusnya ya dekat-dekat area sini 8.850. Semoga aja ada yang jaga harga di area sini untuk saham BBCA. Oke, itu untuk saham Bank BCA hari ini didistribusi asing lumayan banyak ya oleh YU. Jadi untuk besok kalau langsung di merah jangan buru-buru entry, lihat situasi dan kondisinya dulu. Mungkin seperti itu untuk saham Bank BCA. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BBRI yang hari ini juga didistribusi asing, aslinya net sell, dan untuk harga sahamnya turun cukup dalam 1,90% ke level 5.150. Ini udah mau mendekati area supportnya lagi. Kalau secara teknikal sih support terdekatnya ada di 5.125 ya. Jadi untuk besok mungkin perhatikan saja area sini, semoga nggak jebol di bawah itu. Semoga ada yang jaga harga, dan mungkin buat teman-teman yang mau entry ya bisa dipertimbangkan ini kalau di area 5.125 tanda-tanda mau pullback ya. Kemudian bisa pasang antisipasi sedikit di bawah itu. Untuk resistennya cukup jauh sih di 5.375 untuk resistennya. Jadi ya harusnya kalau misal besok nggak jebol di bawah ini 5.125 ya bisa mantul naik ya, pullback. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Bank BRI hari ini. Hari ini Bank BRI tanggal 17 Oktober didistribusi asing ya, YU, RX, ZP, BK versi asing net sell. Yang masuk untuk asingnya BB, AK, YU, KZ. Jadi masih didistribusi asing, cuman sebagian masuk ya, walaupun nggak banyak-banyak banget. Ya semoga aja besok bisa mantul di area supportnya ini. Untuk saham Bank BRI ya, perhatikan supportnya ini, semoga nggak jebol untuk besok. Kalau mau entry ini udah mendekati area support sih, semoga mantul. Selanjutnya kita akan cek saham PGEO yang hari ini naik cukup tinggi. Untuk saham PGEO naik 8% lebih ya. Ini 8% lebih hari ini, opennya di area sini 1.300. Turun dikit kemudian langsung ngegas naik. Secara teknikal ya harga penutupan hari ini itu ya bisa dikatakan area resistennya ya, ini berhasil breakout. Semoga untuk besok kalau masih naik ngejar 1455. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini di saham PGEO, hari ini tanggal 17 Oktober aslinya masuk 4,2 M ya. Jadi hari ini aslinya net buy. Kalau kita cek dari hari Senin kemarin masuk terus ya untuk aslinya di saham PGEO. Di kemarin aslinya masuk, hari ini naik. Kalau kita cek lebih detail lagi, PGEO hari ini tanggal 17 Oktober secara keseluruhan sih naik, cuman distribusi oleh KZ cukup banyak 49,8 M ya. Untuk KZ yang keluar versi asing dan lokal, untuk KZ lokalnya net sell 38,2 M.
100% selling, kemudian KZ versi ASINya net sell 11,6 M juga 100% distribusi untuk ASINya yang masuk YU CC AK hari ini di saham PGO. Jadi ASINya masuk cuman nggak gede-gede banget ya, cuman net 4 M lebih. Secara keseluruhan hari ini market maker utamanya CC. CC itu cenderung scalping ya, net buy-nya cuma 6,8 M aja, padahal nilai transaksinya 54 M lebih. Jadi untuk besok perlu hati-hati untuk sampai PGO kalau langsung dibuka merah ya. Lihat aja apakah jebol lagi di bawah 1390 atau enggak. Close-nya kan ini di 1400 ya. Jadi ya semoga aja kalau bisa naik itu ngejar resisten, cuman kalau jebol di bawah 1390 mending wait and see aja dulu, karena hari ini naik sih, cuman distribusi oleh KZ yang cukup gede ya. Tadi kita bisa lihat bareng-bareng, mungkin seperti itu untuk saham PG untuk di level harga saat ini. Resistennya ada di 1455 ini, jadi udah jadi resisten, dan support terdekatnya di 1390. Oke, itu untuk saham PGO hari ini naiknya disesuai dengan distribusi. Jadi untuk besok kalau langsung di bawah merah mending wait and see aja dulu. Supportnya kalau misal jebol di bawah 1390 ya, itu supportnya ada di 1340. Untuk selanjutnya kita cek saham AMMN yang hari ini naik ya, cuman nggak terlalu tinggi. Naik ditutup naik 1,6%, 1,63%. Tadi sempat turun uji supportnya di area 5.930 ya. Jadi buat teman-teman yang tadi udah ambil di area support, lumayan ini floating profit ya, karena tadi itu sempat turun dulu uji support, ada yang cek harga kemudian ditarik naik. Secara teknikal untuk supportnya masih di sini 1940 1930 ya, dan resistennya untuk level harga saat ini masih di 6500. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini net buy untuk aslinya di saham AMMN, aslinya net buy lumayan banyak 57 M lebih ya. Kalau kita cek siapa yang masuk, apakah BK, AMMN hari ini, bukan BK masuk sih, cuman nggak terlalu banyak ya, 8 M aja. Yang masuk cukup banyak itu CC. Hari ini net buy 109,8, dan kalau kita perhatikan hari ini hitungannya untuk saham AMMN ini diakumulasi lagi oleh CC ya. CC yang masuk ini versi asing, net buy 109,8, BK juga versi asing. Jadi ya hari ini aslinya net buy, untuk lokalnya net sell. Untuk aslinya yang jualan ada AG, YO, AK. Cuman ya kemungkinan ini sih CCBK yang bikin, yang jaga harga tadi untuk saham AMMN di area support. Untuk besok sih semoga aja masih bisa hijau ya di awal market. Target price-nya ke level 6.500. Breakout di atas itu nggak menutup kemungkinan bisa naik lagi lebih tinggi, bahkan ngejar 7.400-an lagi. Bukan lagi sih, itu 7.400-an ya. Itu resisten AMMN misal berhasil breakout di atas 6.500. Kalau secara Fibonacci sih seperti itu. Ini secara tren juga masih strong bullish ya. Jadi bisa jadi ini turunnya kalau mantul di area sini ya bisa dikatakan ini lower high-nya untuk saham AMMN, misal bisa breakout di atas harga tertingginya 6.800, nggak menutup kemungkinan ngejar 7.400. Mungkin seperti itu untuk saham AMMN. Tapi sebelum ke area sini, perhatikan saya area resisten terdekatnya di 6.500. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Untuk selanjutnya kita cek saham brand. Dan hari ini naik lagi ya, walaupun dibuka merah dulu di awal market, tapi langsung ditarik naik, dan arah ini untuk saham brand ya, naik 24% lebih. Brand hari ini ya arah yang nanti di harga bidnya masih ada 130.000 lot. Ya hitungannya sih nggak gede-gede banget ya untuk saham yang baru IPO. Jadi kemungkinan untuk besok open gap atas, cuman bukan open di harga arah. Kalau menurut saya sih seperti itu, kalau lihat antrian buy-nya cuman segitu ya. Itu saham brand. Coba kita cek lebih detail lagi apakah ada kemungkinan buat naik untuk besok, naik tinggi maksudnya.
Kalau kita cek lebih detail lagi untuk hari ini tanggal 17 secara keseluruhan ada YP yang akumulasi 21,9 M dan yang jadi market maker utamanya YP, MG, PD. Untuk YP-nya masih net buy sih, jadi ada kemudian di awal market open gap atas dulu. Semoga aja masih bisa naik lagi lebih tinggi ya. Hari ini secara keseluruhan sih yang masuk sama yang keluar ini lebih banyak yang masuk kalau menurut saya. Ya kan ini yang keluar YUDX ya, YU-nya net sell 16, DX-nya net sell 10,1, tapi YP-nya net B21 M-an lebih dan nilai transaksinya juga cukup gede. Hari ini YP di saham brand 236 M-an ya. Untuk aslinya sendiri net sell cuman nggak gede-gede banget. Untuk besok kalau arah akan ke level berapa ya kalau sampai arah ya. Coba kita hitung aja. Harga penutupannya 3.430. 3.430 kalau besok arah berarti naik 25%, naik 25% berarti ke level 4.280. Kalau besok naik sampai arah ya itu kenaikannya ke 4.280, tapi kemungkinan sih di awal market open gap atas, cuman nggak sampai nggak open di harga arah sih ya. Kita lihat aja besok sih. Yang pasti untuk hari ini ada yang masih ada yang masuk lumayan banyak, itu si YP nggak menutup kemungkinan di awal market langsung di harga ya naik sih. Mungkin seperti itu ya untuk saham brand. Amannya buat scalping aja sih di harga saat ini. Takutnya kalau turun ya jangan ragu buat cut loss kalau sesuai harganya nggak sesuai prediksi ya. Tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham brand. Untuk selanjutnya kita cek saham STRK. Hari ini untuk saham STRK ARB lagi ya, open gap bawah naik dikit kemudian langsung dibanting turun. Kalau kita cek lebih detail lagi hari ini untuk saham STRK asingnya keluar 4 juta aja sih. Cuman untuk transaksinya didistribusi oleh SH ya. SH didistribusi 18 M-an lebih udah ARB. Jadi kalau lihat transaksi hari ini kayaknya ada kemudian open gap bawah untuk besok di awal market. Yang nanti di harga overnya ada 408.000 lot ya. Jadi ya semoga aja nggak sampai RB, cuman nggak tahu juga ya. Soalnya pas kemarin-kemarin naiknya itu sebagian udah ada yang distribusi sih. Jadi bisa dikatakan waktu kemarin pas naik itu disertai dengan distribusi, dan 2 hari terakhir ini juga didistribusi tapi harganya turun. Jadi untuk besok sih ya kalau belum punya posisi mending wait and see aja dulu ya. Coba kalau kita hitung kalau misal besok itu ARB maka akan ke level 171. ARB-nya 25% ya. Nanti kalikan 75%. Kalau besok ARB maka akan ke harga 128. Mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi ya bisa open posisi di harga ARB-nya 128 kalau open di harga ARB ya. Cuman kalau lihat transaksi hari ini nggak open di harga ARB, kemungkinan sih ya open ke bawah cuman nggak sampai ARB. Tapi lihat masih di distribusi ya, hati-hati kalau turun terus bisa ke harga itu ARB-nya tadi ke 128 ya. Mungkin seperti itu untuk saham STRK, hati-hati aja. Yang udah punya posisi jangan kebanyakan average down ya, takutnya nggak naik-naik. Tapi ya disclaimer, oke. Dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.